Jadi saya sama-sama ini ya, tutup kamera. Baik, adik-adik mahasiswa, kita mulai saja ya untuk materi kuliah dinamika ya. Jadi di semester ganjil ini mungkin lebih menyampaikan dulu kinetika dan mekanisme reaksi. Nanti di semester depan ke termodinamika ya, termodinamikanya. Seperti itu. Ya, saya perkenalkan dulu beberapa referensi. Ini memang referensi jadul ya, tapi memang banyak cukup fundamental untuk bisa dipelajari ya. Ini sangat banyak, mungkin e-booknya juga sudah ada ya. Kalau ini bukunya tipis tapi simpel ya. Yang 3 ini teori. Baik, apa sih sebetulnya yang dipelajari di kuliah kinetika dan mekanisme reaksi gitu ya? Yang pertama yang dipelajari adalah laju ya, laju reaksi. Yang kedua ini mekanisme reaksi. Ya, nanti saya akan menyesuaikan ya. Jadi saya itu mengajar berapa kali untuk program RPL ini. Namun demikian saya sudah rangkum ya, sudah cukup dirangkum. Tetapi kalau memang ada kuliah-kuliah tambahan nanti bisa tambah lagi waktunya ya. Apa yang dipelajari di laju reaksi? Yang pertama bagaimana di pendahuluan untuk pengertian daripada suatu laju reaksi. Ini saya hujan deras sekali ya. Selanjutnya bagaimana memberikan ungkapan laju reaksi. Terus dikenalkan juga persamaan laju reaksi dan orbit ya. Memang pelajarannya SMA, kita disesuaikan dengan kebutuhan di perkuliahan. Lalu kemolekulan reaksi, faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi ada konsentrasi, suhu, katalis, gas permukaan, orde reaksi, lalu penentuan orde dengan cara diferensial dan integral serta waktu Pareto. Jadi memang di hari ini mengenalkan secara umum tentang pengertian laju reaksi sampai ke faktor-faktor yang berpengaruh ya. Namun demikian untuk faktor-faktor yang berpengaruh terhadap laju reaksi ini lebih banyak dibahas di teori tumbukan ya, teori keadaan transisi dan persamaan Arrhenius. Ini lebih detail ya. Selanjutnya untuk mekanisme reaksi sendiri dipelajari bagaimana memberikan ungkapan suatu laju reaksi ya untuk jenis reaksi sederhana, reaksi berantai ya, reaksi pada permukaan dan reaksi enzimatis. Dan biasanya di reaksi pada permukaan dan enzimatis ini mungkin ini fokus di kimia katalis ya supaya tidak overlap gitu. Ya, paling tidak untuk energi aktivasinya kita kenalkan di persamaan Arrhenius, seberapa besar kontribusi daripada katalis ya, termasuk ini mungkin ya suhu dan luas permukaan. Ya, saya lanjutkan dengan beberapa definisi ya. Bisa sambil berkumandang aja ya, kita nyimak dulu beberapa definisi tentang laju reaksi yang akan disampaikan di kuliah malam ini. Ini ada batas-batas tentang kecepatan, kelajuan, dan laju reaksi. Jadi kalau kecepatan itu biasanya besaran fisika ya, besaran fisis sebagai besaran vektor yang memiliki besar dan arah. Jadi per definisinya itu perubahan posisi benda ya terhadap waktu. Nah,
dihitung juga sebagai turunan perpindahan terhadap waktu. Tapi ini harus ada arahnya gitu ya. Jadi perpindahannya itu harus ada arah ke arah timur, ke arah barat, ini namanya kecepatan. Ya. Nah, kalau ini kelajuan ya, atau laju yang sering kita kenal. Ini merupakan besaran skalar. Ini beda dengan besaran vektor ya. Kalau ini memiliki besar dan arah, kalau ini hanya memiliki besar tanpa arah. Jadi kalau Anda berlari, tidak menghitung arah, seberapa besar kecepatannya, ini namanya kelajuan gitu ya. Jadi kalau misalnya speedometer ya, nah itu biasanya kan ada arah-arahnya, kayak pakai Google Map gitu. Nah ini biasanya kecepatan. Pokoknya kalau ada besar dan arah itu lebih ke besaran vektor. Bagaimana dengan laju reaksi? Nah, di sini apakah dia mendekat ke vektor atau ke skalar? Di dalam konteks laju reaksi lebih menunjukkan lambat atau cepatnya suatu reaksi kimia berlangsung. Sini tidak melibatkan arah ke arah timur, barat, ya, utara. Nah, jadi dinyatakan sebagai besaran skalar. Dan kita lebih tepatnya menyebutnya adalah laju reaksi. Namun demikian, ketika beberapa penyampaian tentang kinetika kimia ini atau kinetika reaksi, baik di buku atau penyampaian kuliah ya, itu dan lain-lain, misalnya itu menyampaikannya kecepatan ya, itu tidak jadi masalah gitu. Jadi mau menyampaikan kecepatan reaksi, mau laju reaksi itu silakan saja. Tapi paling tidak saya memberikan batasan saja. Nah ini biasanya bahasanya fisika mungkin ya, velocity dan kecepatan. Sebuah mobil bergerak ke arah timur sejauh 100 km dalam 2 jam. Tapi ada jelas ke arah timur. Jadi kalau Anda pakai waze gitu ya, ke arah mana, nah itu berapa kilometer per jam gitu ya. Jadi kalau 100 kilometer per 2 jam, berarti kecepatannya 50 kilometer per jam. Nah ini arahnya menyatakan besaran vektor. Jadi berbeda dengan kelajuan. Nah ini kalau speed ya, pelari gitu, dengan jarak 400 meter dalam waktu 50 detik, maka kelajuannya 8 meter per detik, tapi tidak dijelaskan. Ya. Jadi sekali lagi, laju atau kelajuan ini menentukan besarnya saja tanpa arah. Nah, jadi sekali lagi ketika ada yang menyampaikan kecepatan reaksi, bahkan saya juga kadang-kadang suka ikut-ikutan menyampaikan kecepatan reaksi, itu juga sekali lagi tidak apa-apa ya. Nah, laju reaksi atau reaction rate ya. Laju reaksi menunjukkan seberapa cepat atau seberapa lambat ya bahwa reaksi kimia itu langsung ya. Asumsi anggap kita sebagai besaran skalar. Ya, saya berhenti dulu.
Baik, saya lanjutkan ya. Jadi kembali ke laju reaksi yang dalam hal ini adalah reaksi kimia. Sebagai contoh, tadi kita memiliki arang ya, sebagai besaran skalar. Contohnya dalam reaksi pembakaran, biasanya membutuhkan oksigen ya, laju reaksi dapat diukur dengan berkurangnya konsentrasi bahan bakar ya. Itu laju reaksinya bisa kita ukur menggunakan bahan bakarnya apa, misalnya metana per detik. Nah, katakanlah konsentrasi awalnya eh, ini disampaikan berkurang sebesar 0,1 mol per liter atau molar ya dalam 10 detik. Maka laju reaksinya adalah 0,01 mol per liter per detik atau mol besar yang besar per detik. Itu jadi sebetulnya apa yang dipelajari di kinetika reaksi kimia ini merupakan cabang ilmu yang mempelajari laju reaksi. Jadi tadi kuantitinya adalah perubahan konsentrasi terhadap waktu. Seberapa cepat reaksi terjadi dan mekanisme reaksinya seperti apa, tahapan-tahapan yang terjadi selama reaksi sendiri yang dipelajari. Nah, ini juga laju sangat bervariasi tergantung kepada jenis reaksi dan kondisi reaksi berlangsung. Dalam kinetika juga membantu memahami faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi kimia. Apakah reaksi bisa dipercepat atau diperlambat sesuai kebutuhan industri dalam kehidupan dan juga kehidupan sehari-hari. Jadi dengan mempelajari kinetika ini, ya, bagaimana pengaruh konsentrasi terhadap waktu, terhadap laju. Nah, ini bisa merupakan kontrol untuk suatu industri, ya, bisa dari sisi ekonomis mungkin, supaya minimal ekonomis, konsentrasi rendah, waktunya cepat, dan produknya sesuai harapan. Itu skala aplikasi tentunya. Bagaimana reaksi itu cepat atau lambat? Ya. Banyak tadi reaksi pembakaran. Nah, hal yang sederhana ketika korek api ya dinyalakan, reaksi antara bahan bakar dan oksigen menghasilkan nyala api dalam hitungan detik ya. Itu karena ada udara gitu ya. Ada bahan bakarnya dari koreknya itu yang materialnya itu kompositnya ya, sehingga dia bisa memberikan nyala itu. Dan ini ada energi pembakarannya ya, kalau dihitung berapa kalori atau berapa joule. Contoh lain reaksi cepat, ini contoh pembakaran metana ya. Reaksi pembakaran metana menjadi CO2 dan 2H2O ini dianggap reaksinya cepat. Reaksi neutralisasi, reaksi asam basa, HCl dengan NaOH menghasilkan NaCl dan H2O. Contoh reaksi yang lambat, reaksi perkaratan besi. Besi itu bisa berkarat itu karena dia memiliki sifat beroksidasi. Beroksidasi apabila terkena kelembaban ya. Beroksidasi karena ada udara, terus kelembaban pasti ada air gitu kan ya. Maka akan membentuk karat ya sebagai besi oksida. Jadi bentuk oksidanya yang di sini tergantung ya kondisi daripada kelembaban udara tersebut, bisa hitungan hari
bulan atau mungkin bisa lebih lama lagi atau mungkin lebih cepat ya. Tergantung dari material besinya sendiri. Tapi sebagai reaksi dasarnya adalah besi itu Fe ya, yang mudah teroksidasi. Jadi kalau di periode potensial standar, besi itu di sebelah kiri. Jadi logam-logam yang mudah teroksidasi. Lalu ini ada air ya, seperti ini reaksinya. Ya, ini ada oksigen, ada kelembapan yang bentuk CPOH 3 kali. Seperti itu. Nah, lalu membentuk oksida juga ya, reaksi berlanjut ya, yang terhidrasi. Jadi ada X2O. Ini bentuk karatnya, makanya kan suka agak basah-basah gitu kan ya. Jadi sekali lagi ini proses reaksi yang lambat. Nah, jadi yang dipelajari dalam laju reaksi ini, laju reaksi dari suatu reaksi kimia, yang dipelajari adalah mengukur perubahan suatu konsentrasi, baik produk ataupun reaktan dalam suatu reaksi kimia persatuan waktu. Jadi dari mulai reaktan menjadi produk pasti ada yang berkurang. Nah, yang berkurangnya konsentrasi reaktan karena AB ini berkurang, kontrol ya, seberapa besar berkurangnya, seberapa cepat, seberapa lambat ya. Nah, ini mempengaruhi juga laju reaksi. Ini produk ya, ini adalah reaktan. Jadi ini berkurang, ini bertambah. Dapat juga dituliskan dengan bentuk lajunya. Kita menggunakan suatu tetapan ya, bahwa laju sama dengan suatu tetapan kali konsentrasi pangkat ya. Kalau misalnya 1 juga nggak apa-apa, misalnya laju sama dengan K kali konsentrasi A pangkat M, itu berarti juga boleh ya. Nah, kebetulan karena ini ada bimolekular, ada 2 molekul yang terlibat, maka laju merupakan sebanding dengan K kali konsentrasi A ya, reaktan pangkat M dan B pangkat M. K adalah konstanta laju dan M juga M merupakan orde reaksi terhadap masing-masing reaktan. Jadi M dan N ini bukan koefisien, tapi dia diperoleh dengan cara eksperimen. Nah, bisa juga seperti ini ya. Kalau bentuknya seperti ini, maka lajunya adalah K kali konsentrasi A pangkat M. Ya, jadi kalau kita lihat dari bentuk matematik persamaannya, bahwa laju itu sangat tergantung kepada konsentrasi. Ya, dan ada tingkatannya. Nah, kalau ini N-nya 0, berarti kan ini jadi 1. Berarti tinggal K saja. Kalau ini pangkat 1, berarti K kali A konsentrasinya. Kalau ini pangkat 2, berarti laju sama dengan K kali konsentrasi A pangkat 2. Nah, itu jadi akan berbeda ketika dia ordenya 0, ketika ordenya 1, ketika ordenya 2. Jadi kalau 0 itu artinya orde 0 tidak bergantung kepada konsentrasi. Bergantung kepada konsentrasi, sehingga konsentrasi diperbesar, diperkecil pun dia tidak terjadi percepatan atau pelambatan. Jadi mungkin ada reaksi-reaksi seperti ini. Nah, ini sebagai eksponensial daripada orde dalam suatu kesamaan laju. Nah,
Dan di sini ada korelasinya dengan perubahan konsentrasi suatu reaktan. Jadi kalau konsentrasinya diperbesar 2 kali, maka lajunya akan berubah. Tapi kalau diperbesar 2 kali, ordernya 2, maka lajunya akan menjadi 4 kali. Tapi kalau ordernya 1, ya akan sebanding. Kalau misalnya diperbesar 2 kali, ordernya 1, ya lajunya juga 2 kali juga. Diperbesar 3 kali, ordernya 1, 3 kali juga. Diperbesar 3 kali, ordernya 2, berarti 9 kali lipat. Nah, itu yang dibahas dalam kinetika reaksi ini. Bisa angka bulat ya, bahkan juga terkadang pecahan. Ini mungkin di reaksi yang agak rumit ya. Kemolekulan reaksi ini adalah berapa sih jumlah molekul yang terlibat dalam suatu reaksi yang juga berkontribusi untuk menentukan laju reaksi. Begitu. Saya sedang berjalan, suaranya kecil. Suara saya kecil gitu? Ya, saya perbesar saja ya. Sudah cukup ya? Cukup, Bu. Oke. Ya. Nah, kemolekulan sendiri ini berapa molekul yang terlibat gitu ya. Ada yang 1 molekul, biasanya ini dekomposisi gitu ya. Seperti peroksid menjadi 2H2O dan O2, berarti ini hanya 1 yang terlibat. Ada juga yang 2 gitu. Nah, kalau seperti ini berarti lajunya sama dengan K kali konsentrasi H2O2. Ya, jadi selalu yang ditulis itu adalah reaktan ya, konsentrasi reaktan, karena memang produk itu adalah dampak dari sebuah proses reaksi. Jadi selalu reaktan yang dikontrol konsentrasinya. Kalau yang di molekular seperti ini misalnya, ya, reaksi antara 2NO dan O2 membentuk 2NO2. Nah, ini tergantung pada konsentrasi 2NO dan O2. Jika dilipat gandakan, maka laju reaksi akan meningkat 4 kali lipat. Ini kalau ordernya berapa? Kalau 4 kali lipat ya, kalau ordernya 2. Kalau misalnya ini 1, berarti order totalnya 2. Tapi kita tetap ngitungnya satu konsentrasi, tidak bisa ini ya. Tapi kalau menentukan order total ya boleh 2. Tetapi kalau ketika menghitung ya harus satu-satu. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi, semakin tinggi konsentrasi reaktan, semakin besar kemungkinannya terjadi tumpukan antar molekul reaktan tersebut sehingga laju reaksi akan meningkat. Ya. Contoh dalam kehidupan sehari-hari pada pembuatan roti, ya semakin banyak raginya dalam hal ini konsentrasinya, maka adonan semakin mengembang. Ya. Kalau suhu mempercepat pergerakan molekul. Ya, jadi molekul itu energi kinetiknya bertambah ya, untuk memungkinkan reaksi tumpukan antar partikel ya, dan ini akan mempercepat laju reaksi pengawetan makanan dalam seperti pasteurisasi susu ya. Ini contoh faktor yang berpengaruh terhadap laju reaksi ya, ada 1 gram, ini 2 gram, 1 gram, macam ya. CaCO3 ini 1 berarti 1 ini 2. Dalam HCl 0,5 M, nah macam-macam ya, ada yang 2 M. Mungkin kita lihat yang sama-sama 1 gram, 1 gram, ini 1 gram. HCl-nya sama, ya. Nah ini ada kenaikan suhu, ya.
Ini hanya ilustrasi sederhana bahwa di sini ada perubahan suhu. Karena di sini tidak menghitung delta suhunya itu di termodinamika. Kalau di sini itu H-nya. Nah, ini katalis ya. Tentu katalis itu zat yang mempengaruhi atau yang dilibatkan dalam suatu proses reaksi untuk menurunkan energi aktivasi sehingga reaksi bisa berjalan lebih cepat ya. Jadi gara-gara katalis energi aktivasinya menjadi berkurang karena proses teori tumpukan, proses energi transisi, proses pembentukan produk itu semua di daerah keadaan transisi dan energi aktivasi inilah ya energi minimal supaya reaksi bisa bertumbukan. Kalau energi aktivasi rendah berarti reaksi berlangsung terus. Kalau ada yang ikut kuliah katalis, nanti saya jelaskan di bidang. Nah ini contohnya di pembuatan ini ya, reaksi pembuatan amonia untuk produksi pupuk dengan proses Haber, Haber-Bosch. Biasanya menggunakan katalis. Katalisnya biasanya bisa platina atau nikel misalnya ya. Nah, prosesnya adalah absorpsi daripada reaktan. Dan interaksinya bagus gitu ya, karena dia absorpsinya apa namanya itu bisa memfasilitasi proses reaksi di keadaan transisi. Jadi proses-proses pelemahan molekul itu di katalis ya. Kenapa molekul reaktan dilemahkan? Karena dia harus mengalami penggabungan ya, jadi harus melepas energinya ketika harus bergabung dengan reaktan lain. Katalis ini adalah fasilitatornya, di mana reaksi terjadi di katalis. Ya, biasanya prosesnya absorpsi dan ini merupakan katalis yang heterogen. Luas permukaan, oke, ini juga ada kaitannya tadi ya dengan katalis. Makanya ada yang nanopartikel gitu ya, ada yang partikelnya lebih kecil yang skala nano, karena luas permukaannya menjadi besar, ya, sehingga mempercepat reaksi. Kekompakan interaksi antara permukaan partikel ya, dengan reaktan bisa lebih cepat. Contoh pembakaran serpihan kayu terbakar lebih cepat daripada kayu utuh. Proses pembakaran. Mungkin kalau bikin teh manis gitu ya. Kalau gula batu sama gula tepung kan lebih cepat dengan gula tepung gitu ya. Karena atau gula yang biasa itu luas permukaan adalah faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Lanjut ke orde ya. Tadi sudah saya spill di awal bahwa orde reaksi berpengaruh sekali ya terhadap konsentrasi reaktan yang akan menentukan laju reaksi. Nah, adik-adik mahasiswa sekalian, kita bisa melihat profil daripada grafik ya, hubungan antara konsentrasi, ini satuannya molar, terhadap waktu. Jadi kalau ini daerah A dan B ini sebagai reaktan, ini mungkin yang lebih merah ya. Nah, ini artinya apa? Jadi di sini A dan B memiliki konsentrasi awal. Pada saat T0, dia memiliki konsentrasi berapa? Setelah T5 detik, maka konsentrasinya berkurang, baik A maupun B. Ketika konsentrasinya setelah 10 detik berkurang pula, ini juga berkurang, sampai nanti secara perlahan seiring dengan berjalannya waktu, ini sama-sama 0, ini adalah grafik yang ideal ya, walaupun kenyataannya tidak
seideal seperti ini, tapi kita pendekatannya harus yang ideal. Jadi seperti itu. Nah, ini adalah konsentrasi yang dimiliki oleh produk. Artinya semua reaksi itu sudah terjadi produk. Walaupun kenyataannya pasti ada produk samping gitu ya. Tidak semuanya reaksi habis gitu ya, pasti ada sisa dan sebagainya. Tapi paling tidak bahwa laju itu seberapa besar konsentrasi berubah ya, dari awal 0 detik katakanlah sampai 25 detik. Konsentrasinya kita bisa monitor. Profil reaksi hipotesis di mana konsentrasi reaktan menurun yang merah ya seiring dengan meningkatnya konsentrasi produk. Nah, jadi ini selama berlangsungnya suatu reaksi, reaktan A dan B habis dikonsumsi, sementara konsentrasi produk AB meningkat, gitu ya. Nah, jadi ini yang laju reaksi dapat ditentukan dengan mengukur seberapa cepat konsentrasi reaktan A atau B menurun atau seberapa cepat konsentrasi produk daripada AB meningkat. Nah, seperti ini ya. Ini katakanlah reaksinya secara umum saya tulis yang di molekular, yang tadi juga di molekular semua. Nah, ini kita pantau bahwa suatu reaksi yang kita tuliskan di sini adalah ada koefisien ya. Ada koefisien A kecil yang melekat terhadap zat A besar, begitupun yang B kecil terhadap B besar, dan seterusnya ya, C dan D. Nah, ini kita sudah mengetahuinya bahwa ini adalah suatu koefisien reaksi. Ya. Koefisien inilah yang akan berdampak ya terhadap laju gitu ya. Karena ini kaitannya dengan jumlah mol gitu ya. Kalau ini A mol, ini B mol, C mol dan seterusnya. Nah, karena ini tadi grafiknya menurun ke bawah yang merah ini, maka ini menyatakan bahwa berkurang itu kita sepakati negatif ya. Negatif itu menyatakan berkurang. Jadi di sini kita tulis ini minus 1 per A, ini saya tulis ulang, minus 1 per A D konsentrasi A per DT. Ya. Ya, jadi ini merupakan laju penurunan. Oke, jadi saya lihat dulu ke sini. Nah, ini lihat reaktannya itu ada A besar ya, ini koefisien, ini zat, ini koefisien D, ini zat D. Kita tulis minus 1 per A, D konsentrasi A per BT. Ini kan menyatakan konsentrasi. Sama dengan, ini kan sebanding proses reaksi ya, dari berkurangnya menjadi produk. Minus 1 per B, D konsentrasi B per DT. Ini daerah negatif, daerah reaktan. Sama dengan 1 per C koefisien, kali D konsentrasi C per DT. Ya, ini produk. Sama dengan 1 per D konsentrasi D per DT. Nah, ini adalah daerah ini yang biru. Nah, jadi ini bentuk diferensial dari suatu laju reaksi dalam sebuah persamaan reaksi ini menyatakan suatu perubahan. Di awal tadi bahwa kelajuan atau laju itu menyatakan suatu perubahan. Perubahan konsentrasi. Ya, konsentrasi di sini jelas ini reaktan dulu yang berkurang. Nah, karena posisinya berkurang, kita beri tanda. Jadi D itu menyatakan perubahan. Perubahan yang memang bentuk diferensial, jadi belum
terukur biasanya kalau perubahannya sudah terukur biasanya delta. Jadi kalau angkanya sudah muncul pada saat 0 detik, pada saat 5 detik, konsentrasinya berapa, berkurang berapa. Nah, itu namanya delta. Tapi kalau diferensial ini masih bentuk matematika pendekatan suatu perubahan. Jadi kita tulis dulu bentuknya seperti ini. Nah, ini kembali terdefinisi ya bahwa laju adalah suatu perubahan konsentrasi terhadap perubahan waktu. Satuannya itu mol per detik ya. Jadi ini adalah mol per liter atau molar, besar, M besar per detik. Jadi di sini menggambarkan berapa banyak mol zat yang bereaksi, gitu ya, yang berkurang, gitu ya, sehingga dia berkurang konsentrasinya karena dia bereaksi, dan seberapa besar yang terbentuk per liter larutan setiap detik, gitu ya. Jadi berdefinisinya lebih ke laju mempelajari konsentrasi, seberapa banyak mol zat yang bereaksi yang menyebabkan dia berkurang konsentrasinya, dan seberapa banyak juga terbentuk per liter larutan, karena kan ini konsentrasi ya setiap detik. Nah. Ini ungkapan yang bentuk delta ya. Jadi bisa ke bawah, bisa ke pinggir sama aja ya. Nah ini negatif ya, karena tadi sudah ada pengantar di atas. Ini minus delta A per delta T. Ini karena koefisiennya semua satu. Ya. Delta konsentrasi B per delta T dan delta konsentrasi C per delta T. Nah, jadi delta itu merupakan pengurangan ya, pengurangan dari keadaan akhir menjadi keadaan awal. Keadaan awalnya berapa? Ya, seperti itu. Jadi kalau konsentrasinya di 0 detik berapa? Sebesar A2, sebesar A1. Setelah 1 detik katakanlah sebesar A2. Berarti deltanya itu atau lajunya adalah delta A2 kurang delta itu menentukan konsentrasi A2 dikurangi konsentrasi A1 dikurangi T2 kurang T1. Nah, itu menyatakan laju. Ya, jadi kalau lihat ke gambar di sini, ini bisa di ekstrapolasi ya. Kalau dibuat linear, maka akan menjadi slope-nya. Akan menjadi slope, yaitu perubahan ya konsentrasi terhadap waktu. Karena kalau nggak dibuat slope susah gitu ya, karena ini memang datanya banyak, maka ini dibuat slope. Gitu, ya. Gimana ini cara-cara sama saya lagi. Ini kelihatan ada coretan nggak, Dek? Ada, Bu. Aduh. Ada coretan, Bu. Gimana ya saya? Itu masih di res aja, Bu. Kalau nggak di undo. Ya apa-apa. Di back. Tapi terbaca ya. Jadi gimana ada yang ke ini mungkin ya, ke Di res. Di mana undo ya? aja. Satu. Ya, Ando. Jadi baca untuk ya. Oke, saya lanjutkan ya. Oke, ini yang pinter ya, silakan. Ini sama juga ya. Kita buat delta. Ini laju pengurangan di zat A dan zat B. Ini adalah laju pembentukan. Ya, seperti itu. Ini juga sama ya. Ungkapan lajunya, laju sama dengan minus dA per dt, ini minus setengah, ini sepertiganya positif, D konsentrasi C per dt dan seperempat D konsentrasi D. Ini lebih dijelaskan ya, berkurangnya konsentrasi
dengan faktor setengah sebagai koefisien ini dengan faktor setengah. Ini bisa sedikit membantu dari bentuk laju ini. Ini kan ada koefisiennya 1, 2, 3, 4 ya. Ini 1, ini 1/1 begitu ya. Ini 1/2, ini 1/3, ini 1/4. Nah, laju berkurangnya konsentrasi A. Kita lihat yang A. Berarti A itu setengahnya dari B. Ya. Sepertiganya dari C dan seperempatnya dari B. Gitu ya. Ini cara membacanya. Sekarang bagaimana laju berkurangnya konsentrasi B? B akan menjadi 2 kali dari A. Gitu ya. Dan 2/3 dari C. Dan ini 2/4 ya dari B. Bagaimana untuk C? Ya. C itu menjadi 3 kali dari ini kan pembentukan 3 kali laju berkurangnya konsentrasi A. Ya. Dan 3/2 laju berkurangnya konsentrasi B, tetapi dia menjadi 3/4 kali laju bertambahnya B. Jadi jangan lupa yang satu berkurang, yang satu bertambah. Bagaimana dengan konsentrasi D? Ya. Nah, yang D ini, pembentukan konsentrasi D itu, bagaimana hubungan koefisiennya? Dia akan menjadi 4 kali ini. Jadi berkurangnya si A, lalu ini menjadi 4/2-nya dari B, dan 4/3. Dari konsentrasi C bertambah. Nah, contoh soal. Reaksi oksidasi amonia ya, 4NH3 plus 3O2 menjadi 2NO2 dan 6H2O. Diketahui bahwa laju pembentukan N2 adalah 0,27 mol per liter per ton. Kalau mau N besar boleh ya. Nah, pada laju berapa air terbentuk? Pada laju berapa amonia terbentuk? Nah, jadi adik-adik maksudnya dilihat dari stokiometriknya, hubungan antara si H2O dengan yang diketahui adalah N2. Nah, jadi N2 diketahui. Jadi semua dijadikan pembandingnya terhadap dia. Nah, sekarang yang ditanyakan H2O. Ya. Berarti dia pembandingnya terhadap si nitrogen. Ya, jadi 6/2. Dari konsentrasinya dia. Kalau misalnya konsentrasinya 0,27 mol per liter per detik, maka dia akan menjadi 6/2 dari 0,27. Seperti itu ya, kita langsung kalikan menjadi 0,81 mol per liter. Oke, sekarang sebanyak 4 mol NH3 dikonsumsi untuk setiap 2 mol N2. Gitu kan? Jadi untuk mendapatkan pembentukan ini mengkonsumsi 4 mol NH3. Sehingga laju pengurangannya ini untuk NH3. Pertanyaannya untuk NH3 berapa sih yang dikonsumsi begitu ya. Nah, ini juga dibandingkan dengan N2. Jadi lebih ke 0,27 jadi 2 kali 0 gitu ya. Nah, ini karena angkanya negatif begitu. Ini hanya untuk menunjukkan bahwa si mol NH3 itu kita bisa ditulis dengan negatif. Gitu. Oke, jadi selanjutnya ini dengan soal yang mirip ya. Reaksinya ini setengahnya jadi minus, ini setengahnya juga, ini 1. Kita tulis ini. Yang diketahuinya adalah jika laju penguraian gas NO2 menjadi gas ini dekomposisi dan O2. Ini mungkin milik NO2 ya. NO2-nya adalah 1,4. Oke, berapa pembentukan gas? Ya, jadi kembali ke
siapa yang dijadikan yang diketahui. Tapi kalau gas ini sama ya, 1,4 kali 10 pangkat 3 M per menit. Ini juga menjadi separuhnya. Seperti itu ya. Itu pun yang H2O ya. Ini 0,2 molar detik laju pengurangannya. Bagaimana dengan O2 ya? Berarti tinggal setengah. Itu pula dengan reaksi dekomposisi ya, hidrogen peroksida, laju penguraiannya 0,2 M per menit. Ini langsung saja ya, ini sebetulnya analisisnya perbandingannya 2:1. Jadi kalau mau tadi setengah, ini setengah. Jadi kalau ujiannya suruh mengungkapkan, tadi dalam bentuk diferensial ya ungkapkan saja ya, minus setengah DH2, D konsentrasi H2O2 per pp sama dengan plus setengah D konsentrasi H2O per pp sama dengan plus ya, mau pakai plus enggak juga nggak apa-apa, D konsentrasi O2 per pp. Nah ini yang ditanyakan adalah oksigen ya, ini menjadi setengahnya daripada H2O2. Nah ini bagaimana kalau soalnya ini menjelaskan tentang 10 gram logam Mg ke dalam 50 ml larutan HCl, karena ini akan mengejar mol M besar ya. Setelah 2 menit reaksi berlangsung, logam magnesium tersisa, tapi tidak semuanya ya, ada sisa, tinggal 7,6 gram. Berapa laju pengurangan logam Mg tersebut? Yang ditanyakan laju pengurangan si Mg ya, yang tadinya 10 gram ada sisa ya, terus dikurangi dulu ya, ini pengurangan seperti itu. Nah setelah 2 gram kita supaya mendapatkan mol besar ya, berarti harus dibagi gram per berat molekulnya, bobot daripada si magnesium. Jadi kita bisa langsung saja, ini 2,4 gram dibagi 24, 0,1 mol. Jangan lupa ada liternya, per liter. Liternya berapa tadi? 50 ya, mililiter HCl ini. Dibuat liter ya, sehingga diperoleh nilainya 2 molar. Maka laju pengurangannya adalah 2 molar per, karena tadi 2 menit gitu ya, jadi kali 60, 120 detik. Saya tulis di sini ya. Nah, jadi lajunya adalah 0,0167 molar per detik. Nah, ini juga sama ya, Dek ya. Ini ada data ekspresi laju, ini waktu dan jumlah konsentrasi ya. Ini keadaan awal, lanjut, lanjut ya. Nah, kita cari saja, misalnya ini kan stabil ya, 0,2, 0,4, 0,8 konsentrasinya. Waktunya juga dibuat stabil. Reaksinya seperti ini ya. Tapi ini yang dicek adalah produk ya. Nah, bagaimana cara menentukannya? Kita lihat delta, kita langsung ke delta ya. Ada delta XY, ada 1, 2, 3. Nah, ini kan tinggal dikurangi saja ya. 0,4 dikurangi ini, delta 2 akhir dikurangi awal, itu pun waktu ya, karena di sini harus dicek P2-nya dikurangi per 1, ini juga delta. Baru laju ya, laju daripada XY2 itu ini positif ya, daripada XY2 per pp. Nah, XY2-nya kan sebetulnya tadi XY2 senyawa ini ya, tapi ini dua, yang kedua mungkin ya, yang ke satu. Ini adalah sebesar 0,2 M. Tinggal dikurangi waktunya 120 detik. Ya, jadi dari 2 dan 3 juga sama. Satuannya ini ditambahkan molar per detik.
Ya, ada laju sesaat ya, bukan laju sesat. Laju sesaat. Nah, ini laju sesaat. Jadi di sini yang dipertimbangkan bahwa suatu reaksi kimia itu kan akan terus melambat gitu ya di daerah sini. Jadi ini laju sesaat ya di mana gitu nanti dengan waktu yang lebih panjang. Nah, di sini akibatnya laju reaksi yang diukur dalam waktu yang lebih panjang kurang akurat. Nah, ini makanya suka ada laju-laju sesaatnya. Nah, ini dikenal dengan laju diferensial. Biasanya pendekatannya melalui laju awal, gitu ya. Pendekatan dari laju awal, nanti kurvanya biasanya dilinearkan. Nah, sekali lagi untuk laju sesaat ini memang kita harus mengambil bentuk diferensialnya, itu berarti perubahan ya, perubahan atau slope, terserah mau slope-nya daripada pengurangan ya, berarti ini slope-nya itu daerah ini ya, Y per X gitu kan. Jadi Y-nya itu adalah konsentrasi per X. Nah, ini slope. Nah, ini biasanya kalau dilinearkan menurut persamaan regresi linear, maka akan muncul Y sama dengan A plus BX. Nah, itu slope-nya itu lajunya B. Begitupun yang lajunya seperti ini, ke arah atas. Biasanya kalau ke arah atas itu Y sama dengan A plus BX, kalau yang ke bawah Y sama dengan A minus BX. Ya. Jadi ini nanti akan dicoba di soal mungkin ya lebih. Ini sama ya. Ini diukur dari awal reaksi ya. Di daerah satu ini dianggap laju dari nol. Ya, jadi kalau mau dilinearkan dari sini. Ini limit ya. Limit T menuju nol. Nah, nolnya kan pada saat baik dia di konsentrasinya maupun di waktu. Baik, saya lanjutkan dengan hukum laju ya, hukum laju dan konstansa laju, walaupun tadi sudah disampaikan sebelumnya. Jadi ini adalah ketetapan bahwa suatu laju rate di sini sama dengan K kali konsentrasi pangkat ada orde gitu ya. Jadi ada pangkat. Sekali lagi ini ordenya bisa 1, bisa 0 ya, atau 0 dua-duanya ya. Berarti kalau 0 misalnya ini 0, berarti kan tinggal B ya. Berarti laju sangat bergantung pada konsentrasi B. Kalau ini 0, laju tidak bergantung pada konsentrasi. Jadi konsentrasi itu tidak berpengaruh terhadap laju. Nah, nanti tipe-tipe reaksi mana ya yang memiliki ordenya 1, 2 gitu memang harus dilakukan secara eksperimen. Jadi tidak bisa secara konsep atau teoritikal. Ini harus dicoba di laboratorium dokternya. Orde reaksi ya, orde reaksi sangat penting. Tadi sudah disampaikan bahwa kecepatannya itu atau kelajuannya itu bisa dicek oleh orde ya. Jadi orde itu sekali lagi bukan koefisien. Jadi kalau misalnya di sini A plus B menjadi C. Sini A kecil, B kecil. Nah, itu betul. Tapi kalau di sini S, A ditambah T, B menjadi C. Nah, itu nggak bisa ya. Jadi artinya tidak ada korelasi antara koefisien reaksi dengan orde. Jadi menentukan orde bukan dari koefisien reaksi, tetapi dari eksperimen. Nah, mungkin kalau di pelajaran kesetimbangan kimia itu kan ini langsung dipangkatkan ya si koefisiennya. Tetapi kalau di orde itu adalah beda ya. Karena memang ada khusus mempelajari orde mungkin di
temuan berikutnya. Nah, ini juga bentuknya orde ya. Katakanlah ya, jika orde reaksi terhadap A adalah 2 atau di sini S-nya itu 2 dan D adalah 1 ya, atau T-nya sama dengan 1, maka persamaan reaksi dari laju tersebut bisa ditulis seperti ini. Atau persamaan laju ya, atau hukum laju sama dengan K kali konsentrasi A pangkat 2 B pangkat 1 ya. Nah, ini sangat mempengaruhi laju ya. Gitu. Berarti laju yang sangat bergantung, laju reaksi sangat bergantung kepada konsentrasi A dan B secara spesifik. Misalnya, apabila konsentrasi si A itu dinaikkan 2 kali lipat, berarti ini 2 kali konsentrasi A, maka ini akan menjadi 2 pangkat 2, sehingga akan meningkat 4 kali lipatnya. Gitu ya. Sekarang bagaimana kalau konsentrasi B juga dinaikkan 2 kali lipat? Nah, ini B dinaikkan berarti 2B pangkat 1, ordernya 1. Maka lajunya juga akan berubah. Ya. Oke, apalagi ya. Nah, sekarang bagaimana kalau ordernya 0? Tadi sudah sedikit saya spill ya. Jika order reaksi total adalah 0, maka laju ini kalau katakanlah 0, ini 0, maka ini hanya laju adalah sama dengan tetapannya gitu ya. Gitu. Contohnya apa? Contohnya reaksi ini pembentukan NH3 ya, ini salah satu reaksi yang menunjukkan reaksinya orde 0. Jadi tidak bergantung kepada konsentrasi amonia maupun pada hidrogen. Karena dia bergantung kepada permukaan katalis. Nah, seperti itu ya. Bukan pada jumlah molekul NH3. Kalaupun jumlah molekul NH3-nya banyak, tapi kalau katalisnya tidak interaktif ya, memfasilitasi proses reaksi ya untuk melemahkan molekul, jadi boleh dikatakan ini menunjukkan reaksinya orde 0. Mungkin di reaksi-reaksi enzimatis gitu ya, yang dikenalkan oleh Michael Menton itu ada reaksi orde 1-nya, ada reaksi orde 0, lalu reaksi-reaksi keluruhan gitu ya. Ini sama ya. Ini kalau dilipat gandakan silakan ya, jadi 4 kali. Jadi kalau kita melipat gandakannya kepingin cepat gitu ya, ingin sebanding lajunya, ya udah ketika dia orde 2 lipat gandakan maka akan lajunya akan 4 kali. Ya. Kalau di orde 1 kalau dilipat gandakan 2 kali ya sama tetap gitu. Meningkat ya 2 kalinya juga gitu ya. Tapi kalau ini yang orde 2 lebih cepat. Kecuali kalau 3 kali berarti sampai 9 kali. Oke, saya rasa itu mungkin yang bisa disampaikan. Ini mirip-mirip, silakan adik-adik dibaca lagi ya. Saya agak diulang-ulang untuk belajar dengan mandirinya, begitu ya. Nah, jadi ini R sama dengan K kali konsentrasi A pangkat X D pangkat Y. Nah, sekali lagi, di sini kan lebih jelas ya, bahwa X itu bukan A, Y bukan B kecil kan, tapi X itu adalah orde yang ditentukan secara eksperimen. Jadi bagaimana menentukan eksperimennya, minggu berikutnya saya bahas di soal-soal. Ya. Ini sama ya, silahkan. Kalau memang orde 2, tapi yang ini kalau meningkatkan laju 4 kali lipat ya, kalau menggandakan itu 2 kali, tapi kalau 3 bakal 9 kali. Nah, ini ada soal ya yang harus saya sampaikan. Di sini ada data nih, data eksperimen. Nah, makanya
Tidak bisa ditentukan dari koefisien ya. Ini kan 2, ini 2. Kita tidak bisa menunjukkan ini KNO pangkat 2 dan KH2 pangkat 2. Jadi tidak sama. Kita lihat nih ada eksperimen untuk konsentrasi NO dan H2. Seperti itu dan juga laju. Nah, saya sengaja dibuat biru, yang ini dibuat merah. Nah, kita lihat pada persamaan laju ini kan bisa dibuat seperti ini. Rate 1 dibagi rate 2. Ya. Berarti kalau K nggak ada K1, K2 kan tetap ya. Berarti konsentrasi NO1 per NO2 katakanlah ya, sama-sama pangkat 2, konsentrasi H2 dibagi konsentrasi H2 yang ke-1. Nah, jadi ini artinya bisa dilakukan seperti itu untuk kasus-kasus yang seperti ini. Ada yang lanjut. Ya, utamanya itu aja. Ya, nah, jadi kita harus bisa mengungkapkan ya, berapa sih ordernya gitu ya. Nah, caranya begini. Ini kan ada NO ya, sama gitu datanya, 4 kali 10 pangkat minus 2 molar semua satuannya ya, 1, 2, 3. Nah, berarti di keadaan yang sama kita melihat keadaan H2. Nah, ini kan dibuat tetap ya. Ini tetap. Perhatikan ketika konsentrasi H2 diperbesar 2 kali. Nah, ini kan 1,5 menjadi 3,0 ya. Bagaimana laju reaksinya? Nah, ketika digandakan, maka laju reaksinya sama 2 kali lipat juga gitu ya. Nah, kalau 2 kali lipat berarti sesuatu ya, 2 pangkat N sama dengan 2. Nah, kita mencari orde. Maka ordenya adalah 1. Jadi 2 pangkat 1 sama dengan 2. Sehingga laju kita tulis 1 dulu, bahwa R sama dengan K kali konsentrasi H2 pangkat 1. Berarti dia orde 1 untuk H2 ketika datanya seperti ini. Ya. Kita lihat yang 3, 4, 5. Nah, ini sama H2. Karena kita ingin menentukan orde NO. Ya. Orde NO. Nah, apa yang tetap berarti si H2. Nah, kita cari yang 45 misalnya ya. Nah, perhatikan konsentrasi NO diturunkan menjadi setengahnya. Nah, ini separuh. Bagaimana lajunya? Nah, kalau ini kan tidak berpengaruh, bisa coret gitu ya. Sehingga kita fokus, ini anggap 8 lah gitu. Jadi 4 kali lipat ya, maka ketika dia diubah menjadi setengahnya, si konsentrasinya, maka lajunya menurun menjadi 4 kali lipat ya. Tapi kalau dari sini ke sini jadi meningkat, itu silakan ya. Nah, kalau seperti ini kita tulis aja konsentrasinya di 2 kali lipatkan pangkat N sama dengan 4. Maka laju reaksinya adalah N-nya adalah 2. Oke. Nah, dengan demikian kita bisa menuliskan persamaan lajunya adalah rate sama dengan atau R sama dengan K kali konsentrasi NO pangkat 2 dan konsentrasi H2 pangkat 1. Jadi inilah yang akan menentukan laju daripada reaksi antara 2NO dan 2H2. Artinya apa? Kalau misalnya lajunya ingin dipercepat, ini berarti ini harus 2 kali gitu ya, ini 1 kali dan seterusnya. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, yang di sini ini kan bisa dibuat seperti ini ya. Jadi A-nya itu adalah orde, ini B juga orde, ini K ya. Saya coba salah satu gitu ya. Jadi ini KNO 2:1, 2:1 gitu ya. Tapi K-nya kan bisa dihilangin ya. Nah, ini rate 2 dibagi rate 1. Katakanlah NO-nya sama tadi ya, jadi kita bisa coret sehingga kita bisa menentukan H2 dibanding H1 pangkat B. Nah, ini kita bisa tulis seperti ini ya, ini 4 kali lipat gitu ya, ini 2 pangkat sekian, sorry ini 2 ya, ini 2 pangkat sekian, maka
nilai B-nya adalah 1. Begitu mungkin adik-adik mahasiswa yang baik hati. Demikian dari Ibu. Kalau mau ada yang didiskusikan, silahkan. Kalau nggak ada, Ibu mau lanjutkan ke kimia lingkungan. Silahkan. Masih kedengar nggak ya suara saya? Masih Bu. Masih, Anak Bu. masih kedengar ya? Siap. Cukup? Masih Bu. Ya, baik adik-adik mahasiswa sekalian, tolong disimak lagi ya apa yang sudah saya sampaikan. Semoga bermanfaat ilmunya ya untuk adik-adik semua begitu. Siap, Bu. Di pertemuan berikutnya ini bisa menjelaskan apa tadi ya, ada slope-nya seperti apa, bagaimana menentukan order. Kalau ininya berbedanya itu fluktuatif gitu, berubah tidak beraturan ya. Kalau ini kan beraturan. Nah, ini kalau beraturan kan tinggal seperti ini. Tapi kalau sudah tidak beraturan, bagaimana menentukan order? Nah, itu ada caranya ya. Ada cara tadi yang di awal kuliah disampaikan tuh.